Bab 16 ternyata kamu Valentino. Bagi Valentino, ini merupakan sebuah kesempatan juga. Saat itu dia diusir keluarga Wijaya, dia seperti anjing telandangan dan merasa terhina. Kini Valentino kembali berhubungan dengan keluarga Wijaya demi Angel, tapi bukan berarti dia benar-benar kembali. Jika suatu hari Valentino benar-benar mau kembali ke keluarga Wijaya, dia juga akan kembali dengan kemampuannya sendiri. Bukan seperti ini, seolah-olah dia menerima belas kasihan keluarga Wijaya. Jadi, Valentino perlu membangun kekuatannya sendiri. Valentino ingin orang-orang itu tahu kalau ada hal yang dia tidak ingin merebut. Akan tetapi, kalau dia mau merebut, kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Valentino telah memutuskan untuk mencari Hendrik nanti malam. Sekarang orang yang bisa dipercaya Valentino sedikit dan Hendrik termasuk salah satu. Kemudian, ponsel Chloe berdering. Dia langsung menjawab panggilan tersebut. Dia berkata, "Sudah sampai. Kami di restoran Jade bagian utara." Setelah Chloe mengakhiri panggilan, Angel dan Siska bertanya kepada Chloe dengan penasaran siapa itu. "Orang kaya kenalan baru. Dia memaksa ingin mengejarku, terus menggangguku. Jadi, aku coba-coba dulu," jawab Chloe. Chloe tampak kesal, tapi kenyataannya Valentino tahu Chloe merasa sombong. Chloe merasa bangga ada yang mau mengejarnya. "Kamu sudah punya pacar, tapi tidak memberitahu kami. Sudah melupakan teman, ya?" Omel Angel sambil memukul ringan Chloe. Siska juga memprotes. "Iya, kenapa tidak memberitahu kami? Belum jadi pacar, aku masih mempertimbangkannya," jawab Chloe dengan wajah memerah. Kemudian, Chloe mengubah topik pembicaraan, lalu berkata, "Kebetulan sekali hari ini kalian berdua ada, kalian boleh bantu aku menilainya." Angel dan Siska menganggukkan kepala. Tentu saja mereka tidak akan menolak permintaan sahabat mereka. Tak lama kemudian, orang kaya yang disebut Chloe sudah sampai. Pria itu mengenakan kemeja putih beserta setelan hitam yang kasual. Dalam sekilas, kamu langsung tahu kalau dia seorang eksekutif. Hawik menghampiri mereka lalu menyapa Chloe, kemudian dia meletakkan kunci mobilnya di atas meja. Kebetulan, itu kunci mobil BMW juga. Chloe berdiri lalu memperkenalkan Hawik kepada mereka bertiga. "Kenalan dulu, ini temanku, Hawik Sugiharto." Hawik terlihat tertarik saat melihat Angel dan Siska. Meskipun Chloe di sampingnya, Angel sangat cantik dan memesona. Semua ini tidak dapat diabaikan oleh pria. Valentino menganggukkan kepala kepada Hawik. Hawik juga membalas dengan sopan. Akan tetapi, ini hanya karena Hawik tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya. Kalau nanti Hawik sudah tahu, sepertinya dia tidak akan bersikap sesopan itu lagi. Hawik terlihat seperti orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Dia mengobrol dengan akrab bersama mereka, lalu dia pun sudah berhasil membuat ketiga wanita itu tertawa. "Bro, kenapa dari tadi kamu diam saja?" Hawik tiba-tiba menoleh ke Valentino yang tidak berkata apa-apa. "Hawik, kamu tidak usah memedulikannya. Dia ini Valentino yang aku pernah ceritakan padamu," kata Chloe. "Oh, ternyata kamu Valentino." Hawik tersentak, kemudian tatapannya berubah. Dia lebih memperhatikan pakaian Valentino. Hawik pun tidak menyembunyikan tatapan menjijikkannya lagi. Jika bukan karena Chloe, orang seperti Valentino tidak punya hak untuk duduk satu meja dengan Hawik. Hawik sengaja bertanya, "Valentino kerja di mana?" Dia pernah mendengar dari Chloe kalau Valentino adalah seorang pengangguran, setiap hari dia hanya mengandalkan keluarga Kusuma. Hawik sengaja bertanya untuk menginjak-injak Valentino lalu meninggikan dirinya sendiri. "Aku? Supir Angel?" jawab Valentino dengan datar. Oh. Setelah mendengar jawaban Valentino, Hawik dan Chloe pun langsung tertawa. Laki-laki dewasa ini tidak hanya mengakui dirinya mengandalkan istri, tapi juga berkata dirinya adalah supir istrinya. Benar-benar konyol. Angel justru tidak ikut ketawa. Di dalam benaknya tiba-tiba muncul banyak ingatan. Selama 3 tahun ini, ingatan di mana Valentino setiap hari mengantar dan menjemput Angel dari perusahaan muncul. Benar juga. Walaupun Valentino hanya seorang supir, dia bekerja dengan sangat baik. Siska juga tidak ketawa. Dari mereka bertiga, hanya dia yang tahu Valentino yang sebenarnya. Valentino adalah orang kaya yang dengan mudah dapat mengeluarkan ratusan juta. Orang kaya seperti Valentino mana mungkin adalah seorang pengangguran. Walaupun iya, itu pasti karena keluarganya tidak kekurangan uang makanya dia sama sekali tidak perlu pergi bekerja. Duh, aku benar-benar tidak tahu kenapa Angel bisa menyukaimu. Meski kamu tidak berkompeten, kamu tetap harus bekerja, kan? Kamu bagaimana boleh hanya mengandalkan Angel? Chloe tiba-tiba marah. Dia berdiri sambil menunjuk Valentino. Ketika Valentino hendak menjawab Chloe, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Saat dia mengeluarkannya, ternyata panggilan dari Hendrik. Valentino pun berdiri. Hendrik jarang menghubungi Valentino. Masalah kecil biasanya akan dia urus sendiri. Hendrik menelpon pasti karena ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. "Aku jawab panggilan dulu," kata Valentino kepada Angel. Angel menganggukkan kepala, sedangkan Chloe cemberut dan menoleh. Setelah Valentino pergi ke toilet, ekspresi Chloe dan Hawik semakin masam. Seorang pengangguran seperti dia punya panggilan penting apa? Sampai pergi ke toilet lagi. Menarik. Angel, Valentino setiap hari tidak melakukan apa-apa. Chloe mengambil kesempatan ini untuk bergosip tentang Valentino dengan Angel.
Chloe merasa Valentino hanya pura-pura menjawab panggilan. Sepertinya Valentino tidak mau merasa direndahkan di hadapan Hawik, jadi dia pun bersembunyi. Akan tetapi, apakah hal seperti ini bisa dihindarinya? Meskipun dia bersembunyi, tidak terlepas dari kenyataan kalau Valentino berada di bawah Hawik. Sudah lama sekali, aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa lagi, jawab Angel dengan canggung. Bagaimanapun juga, Angel dan Chloe adalah teman baik. Pacar Chloe adalah seorang eksekutif, bawa mobil BMW dan kaya. Sedangkan Angel sendiri telah menikah dengan pria tak berguna yang selalu diejek orang, menjadi bahan tertawaan orang. Dari segi manapun, Angel tidak bisa menandingi Chloe. Ketika para wanita berkumpul, membandingkan pasangan mereka adalah hal yang tidak bisa dihindari. Lalu, ketika Valentino dan Hawik dibanding, tentu saja Valentino jauh di bawah Hawik. Jadi, Angel merasa dirinya mau tak mau pun bertunduk pada Chloe. Maka dari itu, ketika Chloe berbicara menggunakan nada yang kurang sopan dengan Angel, Angel pun hanya bisa bertahan dengan sabar. Hal seperti ini kamu bisa terbiasa. Sudahlah, kita tidak bahas itu lagi, tapi hari ini kami harus bantu kamu mengatai Valentino. Setidaknya dia tidak boleh menjadi orang tidak berguna, kan? Tidak apa-apa kalau dia mau jadi orang tidak berguna, tapi kenapa dia menyeretmu ikut bersusah juga? Kata Chloe. Siska ingin sekali berkata sesuatu. Dia ingin memberitahu Chloe kalau mungkin Valentino benar-benar seorang pengangguran, tapi dia bukan orang miskin. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Siska tetap tidak berani mengatakan kalau Valentino adalah orang kaya yang mampu langsung membayar lunas sebuah mobil. Angel terdiam untuk beberapa saat, kemudian akhirnya menganggukkan kepala. Dia juga ingin melihat Valentino berusaha keras, bukan setiap hari cuma tahu makan dan tidur. Jika Chloe bisa merangsang Valentino untuk pergi bekerja, Angel pun senang. Hawik tertawa lalu berkata, serahkan saja ini kepadaku. Nanti aku akan menasihati Valentino dengan baik-baik. Aku juga mau ke toilet. Siska tiba-tiba berdiri, lalu berjalan ke arah toilet. Bab 17 Aku benar-benar bukan anak orang kaya. Di dalam toilet. Tuan muda Valentino. Terdengar suara Hendrik yang penuh hormat. Pak Hendrik, katakan saja ada masalah apa? Sekarang aku sedang berada di luar. Jawab Valentino sambil menganggukkan kepala. Begini Tuan muda Valentino, grup Kusuma menghubungi kita mengatakan kalau mereka sepenuhnya menerima semua persyaratan kerjasama dan menanyakan kapan negosiasi berikutnya dilakukan. Namun, panggilan ini bukan dari Nona Angel, melainkan dari seorang pemuda bernama Robert. Dia mengatakan kalau dirinya adalah perwakilan kerjasama grup Kusuma dan mulai dari sekarang dia yang akan bertanggung jawab atas kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Aku menelpon untuk menanyakan apakah ini adalah maksud Anda. Hendrik menjelaskan dengan cepat. Mendengar ucapan ini, Valentino terdiam sejenak. Apa yang ingin Robert lakukan? Bukankah penanggung jawab kerjasama ini Angel? Apa hubungannya dengan dia? Jangan-jangan. Valentino berpikir sejenak, lalu dia segera menangkap inti permasalahannya. Kelihatannya Bobby dan anaknya ingin merebut hasil kerja keras Angel. Ayah dan anak ini benar-benar tidak tahu malu. Sekarang mereka bahkan sudah sampai di tahap ingin merebut hasil kerja keras orang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Wajah Valentino terlihat muram. Apapun yang diinginkan Angel, Valentino pasti akan mempersiapkan jalan untuknya dan memastikan jalannya tetap mulus. Namun, kalau Bobby dan yang lainnya ingin menjadi penghalang, maka jangan salahkan Valentino menghancurkan mereka. Tuan muda Valentino, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meneruskan kerjasama dengan mereka? Tanya Hendrik dengan hati-hati. Maple Rain Real Estate menandatangani kontrak dengan Angel, bukan dengan grup Kusuma. Jawab Valentino pelan. Saya mengerti. Hendrik mana mungkin tidak mengerti dengan maksud Valentino. Maksud Valentino adalah, kerjasama ini hanya tertuju pada Angel. Tidak peduli perusahaan apa di baliknya, selama orang yang menandatangani kontrak adalah Angel, maka kerjasama bisa dilanjutkan. Akan tetapi, kalau diganti dengan orang lain. Maaf, memangnya kamu siapa? Malam ini tunggu aku di perusahaan. Aku akan pergi untuk mendiskusikan perencanaan perusahaan dan juga mengenai masalah mas kawin sebesar 1.980.000.000 itu denganmu. Perintah Valentino. Baik, saya akan menunggu Tuan muda Valentino. Jawab Hendrik dengan hormat. Setelah telepon ditutup, Valentino mencuci tangannya di wastafel, lalu mendorong pintu dan keluar. Tuan Valentino. Di samping wastafel umum di luar, Siska menatap Valentino dengan panik. Valentino tertegun sejenak, dia tidak menyangka Siska juga ada di sini. Sejak kapan dia datang? Jangan-jangan dia mendengar percakapannya di telepon tadi. Tidak disangka begitu kebetulan, ya. Valentino tahu dia sudah tidak dapat menyembunyikan masalah pembelian mobil, jadi dia hanya berkata sambil menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Iya, aku juga tidak menyangka kalau aku bahkan menerima komisi dari mobil yang dibeli Tuan Valentino dan mentraktir Tuan Valentino makan. Siska menjulurkan lidahnya, dia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah itu, dia buru-buru bertanya. Tuan Valentino sama sekali tidak kekurangan uang, kenapa kamu? Siska benar-benar merasa penasaran. Apakah di dunia ini benar-benar ada orang kaya yang begitu rendah hati? Aku memiliki rencanaku sendiri. Valentino tidak banyak berbicara, dia hanya menganggukkan kepala dan meninggalkan toilet. Siska terdiam di tempat, perasaannya sangat kacau bak aliran air sungai yang bergejolak. Maple Rain Real Estate, mas kawin sebesar 1.980.000.000, ucapan yang dikatakan Valentino di toilet tadi benar-benar mengejutkan Siska. Kalau Valentino bukan orang gila,
maka dia pasti adalah seseorang yang memiliki identitas yang sangat mengerikan. Valentino dan Siska kembali ke tempat duduk mereka. Orang-orang juga tidak menyadari ada hal yang aneh. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan menyangka kalau Valentino kenal dengan Siska. Valentino baru saja duduk dan Chloe segera memberikan isyarat pada Hawik. Hawik juga segera tersenyum dan melirik Valentino. Bro Valentino, menurutku tidak masalah kalau seorang pria tidak berkemampuan, tapi paling penting adalah kamu ingin bekerja keras atau tidak. Bagaimana menurutmu? Hanya dengan kerja keras baru bisa berhasil. Saat mengatakan ucapan ini, dalam hati Hawik sangat merendahkannya. Apa hubungan hidup dan mati Valentino dengannya? Dia melakukan ini hanya untuk menunjukkan kehebatannya. Hah? Orang yang terlahir sebagai putra orang kaya, walaupun mereka tidak perlu bekerja keras juga banyak yang sukses. Balas Valentino sambil tersenyum. Apakah kamu adalah putra orang kaya? Kamu bahkan tidak memandang dirimu sendiri? Sebelum Hawik berbicara, Chloe sudah menjawabnya terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, Angel dan Siska ingin berbicara tapi kembali terdiam. Angel merasa tidak nyaman melihat Valentino dipersulit oleh mereka. Namun, setelah memikirkan kalau tidak mungkin membiarkan Valentino terus tinggal seharian di rumah, jadi dia hanya bisa berusaha untuk menahannya. Mengenai Siska, dia benar-benar tidak ingin membiarkan Chloe terlalu menyinggung Valentino karena Valentino terlalu misterius, bahkan memberikannya sebuah perasaan kalau dia memiliki identitas yang mengerikan. Kalau Chloe benar-benar membuat Valentino marah, maka dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku bukan anak orang kaya generasi kedua, jawab Valentino sambil mengusap hidung. Lebih tepatnya, dia benar-benar bukan putra orang kaya generasi kedua. Karena pada 300 tahun yang lalu di kota Miracle, keluarga Wijaya sudah mengumpulkan banyak kekayaan. Sampai di generasi Valentino sudah melewati banyak perubahan dari beberapa generasi. Kalau dihitung-hitung, Valentino hanya bisa dikatakan sebagai putra orang kaya generasi ketiga atau keempat. Bukankah ini benar? Kamu bukan putra orang kaya generasi kedua, maka kamu harus berjuang sendiri. Sama seperti aku yang berjuang sendiri dari nol. Sekarang aku sudah memiliki mobil, rumah dan tabungan. Menurutku, kamu sebaiknya mencari kerja dan bangkit secara perlahan. Dengan begitu, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Sikap Hawik terlihat seperti seorang penasihat. Valentino akhirnya menyadari kalau Hawik sedang merendahkan dirinya untuk menunjukkan keunggulannya di hadapan orang-orang. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak bermaksud untuk menghiraunya. Dia hanyalah seorang badut, jadi Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Ngomong-ngomong, Hawik, bukankah kamu itu manajer departemen pembelian di perusahaanmu? Apakah kamu memiliki pekerjaan yang cocok untuk dikenalkan pada Valentino? Walaupun ucapan Chloe sangat tajam dan apa adanya, dia bukan orang yang jahat. Maksudmu grup global? Aku sudah mengundurkan diri. Hawik sepertinya sedang menunggu Chloe menanyakan hal ini dan segera menjawabnya. Apa? Mengundurkan diri? Kenapa kamu mengundurkan diri? Mendengar ucapan Hawik, Chloe langsung tertegun dan wajahnya terlihat canggung. Baru saja mengatakan Valentino adalah pengangguran, tapi sekarang dia baru saja mengetahui kalau Hawik juga kehilangan pekerjaannya. Orang yang sama-sama pengangguran bahkan mengatakan Valentino tidak ingin bekerja keras, bagaimana dia bisa mengatakan hal ini? Angel dan Siska juga menatap Hawik dengan heran. Perlakuan grup global sangat bagus. Bukankah Hawik adalah manajer departemen pembelian? Bagaimanapun juga pendapatannya selama setahun itu mencapai miliaran juga, kan? Kenapa mengundurkan diri dari pekerjaan yang begitu bagus? Hawik seolah-olah sedang membuat mereka penasaran. Dia mengambil gelas teh dan meminumnya, setelah tatapan semua orang tertuju padanya. Dia baru mulai berkata dengan perlahan. Karena aku sudah melewati 3 putaran wawancara di Maple Rain Real Estate. Mulai dari sekarang aku akan bekerja di Maple Rain Real Estate. Selesai berkata, Hawik hanya diam. Karena dia tahu apa arti dari 4 kata Maple Rain Real Estate itu. Sepertinya semua orang di kota Neo juga tahu betapa mengerikannya 4 kata itu. Sesuai dugaannya, Angel, Siska dan Chloe langsung membuka mata mereka dengan lebar. Bahkan tatapan Valentino juga terlihat terkejut. Ternyata Hawik yang dari tadi bertingkah di hadapannya ini hanyalah karyawannya. Valentino segera teringat kalau malam ini dirinya akan mengadakan rapat perusahaan. Saat Hawik melihat dirinya duduk di posisi CEO, ekspresi wajahnya pasti akan menarik. Apakah kamu benar-benar sudah melewati wawancara Maple Rain Real Estate? Astaga, bukankah ini hebat sekali? Chloe terlihat sangat kagum. Kalau dulu Hawik yang ada di hadapannya ini mengejarnya, dia masih akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Akan tetapi, sekarang hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bab 18 kemampuanku tidak memperbolehkanku merendah diri. Sejak didirikan, Maple Rain Real Estate sudah menjadi perusahaan terkemuka di kota Neo. Sama seperti dengan seseorang yang memang terlahir sebagai seorang kaisar. Maple Rain Real Estate ini juga telah menjadi tiran di kota Neo sejak didirikan. Siapa yang tidak tahu bahwa Maple Rain Real Estate didukung oleh keluarga Wijaya di kota Miracle? Latar belakangnya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Hawik bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang. Angel dan Siska merasa sangat terkejut. Mereka tahu dengan kehebatan Maple Rain Real Estate, juga tahu kesulitan untuk ingin kerja dalam perusahaan tersebut. Bukannya berlebihan, penjaga keamanan di Maple Rain Real Estate bahkan lebih hebat dari bos kecil di luar sana. Mata Angel menunjukkan sedikit kesedihan. Valentino ternyata benar-benar tidak ada bandingannya dengan Hawik.
Apakah Maple Rain Real Estate kalian ada petugas yang bermarga harahap? Siska tiba-tiba bertanya. Bermarga harahap. Seluruh petugas di Maple Rain Real Estate hanya ada satu yang bermarga harahap dan itu adalah presidir kami, Pak Hendrik Harahap. Tapi aku tidak pernah bertemu dengannya. Orang seperti dia meskipun hanya seorang bawahan di kota Neo juga harus bersikap sopan padanya saat bertemu dengannya. Wajah Hawik tampak muncul sedikit pemahaman perihal ini. Ternyata benar. Siska merasa sangat terkejut saat dia mendengar Valentino telepon dalam pilot sebelumnya dan Valentino juga sedang memanggil Pak Hendrik. Jangan-jangan Valentino juga kenal dengan Presiden Maple Rain Real Estate. Didengar dari nada bicara Valentino saat menelpon, dia seperti seorang atasan yang sedang memerintah bawahannya. Bahkan Presiden Maple Rain Real Estate juga seperti seorang bawahan di depan Valentino. Kalau begitu, seberapa menakutkan identitasnya Valentino. Semakin memikirkannya, Siska pun merasa semakin sulit dipercaya. Meskipun nada pembicaranya jarang ramah kepada orang lain, tapi itu bukan berarti dia tidak memiliki ki. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu, Siska? Apakah kamu kenal dengan Presiden Maple Rain Real Estate? Chloe mengejeknya. Bukan, aku pernah mendengarnya dari pelanggan yang membeli mobil. Siska menutupi topiknya dengan satu kalimat. Chloe tidak bertanya lagi pada Siska. Dia melihat Hawik dan berkata, Maple Rain Real Estate lebih bagus. Bisakah kamu mengatur sebuah pekerjaan untuk Valentino? Office boy juga boleh. Sepertinya tidak bisa. Tempat seperti Maple Rain Real Estate meskipun hanya membersihkan toilet juga harus memiliki latar belakang yang bersih dan memiliki gelar di atas sarjana. Aku ingin menyuruh Kak Valentino pergi ke sana, tapi dia juga tidak memiliki keterampilan itu, bukan? Hawik tersenyum meremehkan. Apakah kamu sangat ingin aku pergi ke sana? Valentino tiba-tiba menatap Hawik dengan menarik. Tentu saja, karena kamu adalah temannya Chloe. Aku pasti akan membantu jika bisa. Hawik tertegun sejenak dan segera menjawab. Baiklah, aku akan menjadi rekan kerjamu. Valentino memainkan cangkir teh di tangannya sambil tersenyum ringan. Rekan kerja? Ambisi Kak Valentino tidak rendah juga. Langkah awal sudah ingin bekerja di Maple Rain Real Estate. Mendengarnya, Hawik merasa semakin meremehkannya. Kita berbincang dengan baik-baik lagi di hari kita menjadi rekan kerja. Jawab Valentino dengan suara yang rendah. Beberapa orang ini tidak tahu sama sekali apa maksudnya Valentino dan merasa Valentino hanya memiliki ambisi tapi tidak memiliki keterampilan. Hanya Siska yang selalu terdiam saja. Sekarang dia sangat curiga bahwa Valentino kenal dengan Presiden Maple Rain Real Estate bahkan memiliki hubungan yang dalam. Aku mengerti. Perusahaan keluarganya Angel juga memiliki kerja sama dengan Maple Rain Real Estate, kan? Chloe tiba-tiba paham. Valentino mungkin ingin mengandalkan hubungan ini untuk bisa bekerja di Maple Rain Real Estate. Ada hal seperti ini? Kalau begitu, bukankah mulai sekarang aku dan Angel juga termasuk rekan kerja? Setelah mendengarnya, Hawik tertegun sejenak, kemudian merasa senang. Semua orang memiliki hati untuk menyukai sesuatu yang cantik. Lagi pula penampilan Angel jauh lebih cantik dari Chloe. Kalau bisa berhubungan dengan Angel sebentar saja, maka itu adalah hal yang menyenangkan. Sedangkan ekspresi Valentino malah berubah. Dia bisa mengabaikan hal lain, tapi tatapan Hawik saat melihat Angel membuatnya merasa sedikit jengkel. Masih baik jika Hawik tahu diri. Biarpun dia memiliki kemampuan yang luar biasa jika berani memiliki pemikiran lain terhadap Angel, maka dia juga tidak akan bisa terlepas untuk dipecat dari Maple Rain Real Estate. Acara makan kali ini berjalan dengan tidak menyenangkan. Angel dan Siska memiliki pemikiran mereka sendiri dan Valentino juga malas berbicara dengan Hawik. Maka acara makan kali ini berakhir dengan awal. Chloe menyarankan untuk terus jalan-jalan, tapi Siska malah mengatakan dealer mobil menelpon bahwa ada klien yang ingin melihat mobil jadi harus pergi dulu. Angel memiliki masalah dalam hatinya, sehingga tidak memiliki suasana hati untuk jalan-jalan lagi. Dia pun ingin pergi juga. Aduh, sayang sekali. Hari ini adalah hari penuh keberuntungan. Aku masih memikirkan untuk berbelanja. Ujar Chloe dengan sedih. Siska berhasil menyelesaikan penjualannya. Chloe berhasil mendapatkan kerjasama dan Hawik juga bekerja Maple Rain Real Estate. Ini benar-benar hari keberuntungan. Benar, Nona Angel. Sekarang masih awal jadi tidak masalah untuk jalan-jalan sejenak. Biarkan aku saja yang membayar semua belanjaan kedua wanita cantik hari ini. Hawik melirik Valentino sejenak dan berkata dengan nada suara yang angkuh. Tidak perlu, terima kasih. Masih ada yang perlu dilakukan di perusahaan, jadi kami pergi dulu. Angel menolaknya. Meskipun Valentino tidak sanggup membeli barang yang dia inginkan, dia juga tidak akan menerima pemberian dari lelaki lain. Alasan ini merupakan alasan kenapa Valentino bersedia melakukan segalanya demi Angel. Angel mungkin akan bosan dengan Valentino, tapi dia tidak akan melakukan yang tidak boleh dilakukan. Baiklah kalau begitu, biarkan Hawik mengantarmu pulang saja ya. Chloe menganggukkan kepala dengan kecewa. Tidak perlu, kami mengendarai mobil sendiri. Angel menolaknya lagi. Adeh, Angel, kamu jangan mengatakannya lagi. Aku kenal dengan dirimu. Kamu pasti datang bawa motor, kan? Biarkan Valentino yang mengendarai sendiri saja. Aku suruh Hawik antar kamu pulang. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Angel tetap bersikeras. Chloe tahu dengan sifat Angel dan juga berhenti membujuknya lagi. Dia pergi ke basement dengan Hawik setelah berpamitan dengan Angel. Melihat sikap Chloe terhadap Hawik sekarang, jelas sekali mengalami perubahan yang pesat. Chloe bahkan berinisiatif menggandengkan tangan Hawik. Maple Rain Real Estate membuatnya terlalu terkejut.
Pacar yang memiliki masa depan yang cemerlang bukankah akan rugi besar jika tidak meraihnya dengan baik-baik. Howick dan Chloe berjalan beberapa langkah, lalu menyadari bahwa Angel dan Valentino bahkan ikut di belakang mereka. Bilang tidak perlu diantar malah ikut di belakang kita? Mungkin mereka ingin menumpang di mobil kita? Howick tertawa ringan. Aduh, apa yang kamu katakan? Angel bukanlah orang seperti itu. Chloe menepuk Howick. Angel, apakah kalian masih ingin pergi melakukan sesuatu? Kendaraan kami juga diparkirkan di sana. Angel menjelaskannya. Kalian juga parkir di sana? Kalau begitu, kalian cepat sana dorong motornya pergi. Di sana tidak diperbolehkan untuk parkir motor. Kalian akan didenda jika dilihat oleh orangnya. Howick tampak mengingatkannya dengan baik hati. Namun kenyataannya dia selalu menggunakan perkataan untuk meremehkan Angel dan Valentino untuk menampakkan kelebihan dirinya. Akan tetapi, yang membuat Howick tidak terduga adalah Valentino bahkan tidak memiliki niat untuk pergi dengan terburu-buru dan tetap berjalan dengan santai. Howick tersenyum, jika kamu ingin mendapatkan pukulan, maka aku tidak keberatan untuk terus memberimu pukulan. Mereka berempat tiba di basement saat berbicara, Howick mengeluarkan kunci mobil dan membuka kunci mobilnya dari kejauhan. Bip, bip. Lampu mobil BMW berwarna putih di kejauhan berkedip 2 kali. Dia baru saja mengganti mobil BMW ini tidak lama yang lalu. Dia menghabiskan 100 juta rupiah untuk membelinya. Valentino dan Angel mungkin juga hanya bisa merasa iri. Howick melirik Valentino dan Angel sekilas, seperti yang diduganya mata mereka berdua muncul sedikit keterkejutan. Sepertinya mereka kagum dengan mobilnya. Howick tersenyum menghina dalam hatinya. Valentino dan Angel benar-benar merasa terkejut sekarang, karena mobil BMW putih Howick bahkan diparkirkan di samping mobil Valentino. Valentino juga ingin merendah diri, tapi kemampuannya tidak memperbolehkannya.